seperti Yesus katakan, kalau kita sudah menjadi garam, kita membuat kiri kanan sekeliling kita, keluarga kita nyaman, enak ya, otomatis berkat-berkat Tuhan tercurah. Tapi kalau selama hidup kita kerjaannya hanya mikir siapa lagi ya yang mau gue jahatin hari ini, mikir lagi besok bangun tidur gue mau ngomongin apa ya buat jatuhin orang ini, ya kasihan deh lo ya. Kalau orang dunia katakan ketinggalan, orang udah sampai ke astronot, saudara masih di bumi saja gitu ya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini bersama-sama dengan saya kita mau membaca renungan firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara, siapa di sini yang nggak tahu garam? Kalau nggak tahu tuh kebangetan ya saudara ya. Setiap hari kita tidak terlepas makan makanan kita itu selalu disertai dengan garam. Ya mungkin ada orang yang punya darah tinggi nggak suka garam, ada juga. Tetapi garam ini mempunyai peranan penting dan semua orang pasti punya saudara. Ya, baik orang kaya, orang miskin, gelandangan pun kalau makan dari sisa-sisa orang itu juga ada garam, unsur garam di dalamnya. Ya, pasti hidup kita ini nggak jauh-jauh dari garam. Dan garam itu murah dan kita tidak sulit untuk mendapatkannya. Ada di mana-mana dari pasar-pasar tradisional sampai supermarket yang besar itu menyediakan juga garam. Nah, fungsi daripada garam itu banyak sekali saudara ya. Kalau kita suka ikan asin, ya garam itu untuk mengasinkan ikan ya, supaya dia jadi ikan asin. Caranya bagaimana? Ya itu tadi, mungkin ikan yang dari laut, sungai, lalu didiamkan supaya awet ikannya ya. Nah, ada yang dibuat mereka jadi ikan asin, ada juga yang untuk mengawetkan. Banyak sekali fungsi garam ya. Dan Tuhan mengilustrasikan kita di sini sebagai garam dunia. Jangan garam dunia dulu deh. Kita garam dalam keluarga dulu lah ya, nggak usah jauh-jauh lah ya. Jadi saya percaya kita sudah dinubuatkan oleh Tuhan ya, bahwa kita ini adalah garam. Nah, kita hidup harus menjadi dampak, dapat mempengaruhi orang sekitar kita, mempengaruhi yang positif, yang baik ya. Hidup kita dapat betul-betul menjadi berkat gitu. Orang itu dekat kita enak gitu, adem, ayem. Oh, saya bisa curhat sama Ibu Deborah, enak sekali ya. Perkataannya itu sangat menyejukkan hati saya. Perkataannya sangat membangun iman saya gitu ya. Dan orang itu deket kita tuh rasa apa, dia nyaman ya. Karena perkataan kita bisa dipegang gitu, omongan kita bisa dipegang. Dan fungsi garam itu banyak sekali ya saudara, untuk mengawetkan masakan-masakan, membuat enak masakan ya. Kalau masakan tanpa garam tuh anyep. Kalau orang Jawa bilang itu anyep, nggak enak rasanya ya, cemplang gitu, nggak karu-karuan. Nah begitu juga saudara, kalau saudara puasa nggak makan garam, itu saudara lemes. Saya pernah lakukan puasa nggak makan garam saudara ya, mutih. Itu 24 jam kali 1 minggu. Nah pada hari ketiga saya udah gak kuat, tubuh saya lemas. Akhirnya saya buka, nggak jadi sampai seminggu, jadi cuma 3 hari saya lakukan. Artinya itu betapa pentingnya garam di dalam tubuh kita ya. Jadi kalau saudara dan saya sudah diutus Tuhan sebagai garam dunia, artinya Allah mempercayakan kita sebagai garam untuk
membuat enak suasana orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang belum kenal kepada Yesus Kristus Tuhan, bukan menjadi batu sandungan, saudara. Ya, saudara juga mempunyai integritas keluar, integritas jati diri kita sebagai garam, ya. Dan garam itu sangat berperan penting. Dan kita tidak sulit-sulit dijumpai orang. Di mana kita berada, pasti ada anak-anak Tuhan berada. Di mana kita tinggal, kita ditempatkan Tuhan di situ untuk jadi berkat di situ. Saya tidak bicara panjang lebar tentang garam, saudara, tetapi betapa pentingnya peranan garam. Nah, kalau hidup orang Kristen sudah tidak menjadi berkat bagi orang, yang ada jadi batu sandungan, yang ada jadi ocehan orang, dengan apa lagi dia dapat diawetkan atau diasinkan? Nggak ada lagi caranya selain dibuang dan diinjak orang. Ya. Jadi ayolah kita pergunakan hidup kita ini betul-betul menjadi berkat, ya, supaya orang terimpartasi dengan hidup kita yang baik, ya, supaya orang melihat Yesus ada di dalam hidup kita gitu, dan kita hidup untuk mempermuliakan Tuhan Yesus. Kalau garam sudah hambar, ya, udah jadi tawar lagi, bingung ngasinnya gimana orang garam gitu. Ini nawarinnya mau pakai apa lagi? Nah, saudara juga harus memberitakan kabar keselamatan. Itu jangan saudara mencuri jemaat orang. Saudara menggarami orang yang sudah jadi garam, jangan, nanti tuh lama-lama bisa numpuk jadi gudang garam. Ya, saudara harus menggarami orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Bukan orang Kristen yang saudara Kristenkan lagi. Ya, ada memang orang Kristen yang sudah lama tinggalin Tuhan. Nah, itu fungsi saudara untuk membangkitkan dia lagi, mengajak dia lagi untuk aktif dan bangkit kembali rohaninya. Itu perlu. Itu fungsinya garam, saudara. Ya. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, tuh, dan selalu hidup berdamai, yang seorang dengan yang lain, hidup berdamai, bukan hidup memprovokator, bukan hidup mempengaruhi orang supaya orang benci orang itu. Saya suka heran, saudara, ada orang Kristen rajin beribadah, ngaku-ngaku pelayanan, sana sini aktif. Sebenarnya siapa sih yang dilayanin? Ya, pada akhirnya hidupnya hanya sebagai penggosip. Dia masuk gereja ini untuk mempengaruhi orang ini, masuk gereja ini untuk mempengaruhi orang ini. Kamu akhirnya mati sendiri loh, rohanimu tuh nggak bertumbuh, gitu loh, karena kamu sibuk dengan orang-orang yang kamu ajak untuk bergosip. Kamu sibuk dengan orang-orang yang kamu ajak untuk berbuat jahat. Kamu sendiri sudah ketinggalan. Hari ini saya kasih tahu, saudara, ini masa percepatan, ya. Tuhan udah nggak lihat-lihat lagi orang-orang yang kayak begitu, hatinya tuh ditinggal sama Tuhan. Kau capek sendiri, ya. Tapi Tuhan mau kita sudah masanya untuk mencari perkenanan Tuhan. Udah, kita nggak usah lagi sibuk dengan orang-orang yang A begini, yang B begini. Dirimu sendiri itu belum tentu benar. Ya, koreksi, ya. Dengan adanya engkau bicara, menggosipkan orang sana sini, mempengaruhi orang, itu sebenarnya engkau sadar apa enggak gitu apa yang engkau sampaikan, gitu. Saya bukan nyinggung, saudara, ya. Tetapi marilah kita sama-sama sebagai tubuh Kristus, sebagai garam dan terang dunia. Ya, Tuhan minta kamu jadi garam dulu di keluarga, jangan jadi dunia dulu deh, mimpi deh. Ya, syukur-syukur bisa jadi garam dunia. Ya, tetapi di keluargamu sendiri, di komunitasmu sendiri, di teman-temanmu sendiri, ya. Jangan sampai kita jadi tawar. Kalau garam itu udah tawar, susah asininnya bagaimana, akhirnya saudara ujung-ujungnya dibuang.
saudara nggak terima janji Tuhan, saudara diinjak orang, dikucilkan orang. Oh si A kok ada di sini ya? Oh ternyata dia kepahitan. Oh si A lagi ada di sini lagi ya? Oh ternyata dia suka gosipin orang. Aduh capek hari gini ya. Ayo sama-sama kita bekerja buat Tuhan. Kalau kita merasa diri kita ya belum mampu, belum sanggup untuk menggarami orang, ya kita jadi garam dulu di tengah-tengah keluarga. Ya, bagi suami, anak, cucu, mantu, orang tua, apalagi yang belum percaya kepada Yesus. Ada komunitas yang baik, kita ambil, ya kita bergabung di dalamnya. Bukan kita meracuni komunitas itu untuk kita menjadi komunitas itu bubar dan sebagainya. Jangan saudara. Saudara punya tanggung jawab kepada Tuhan sendiri. Karena apa? Karena saudara yang merusak pelayanan Tuhan. Jadi saudara hubungannya berurusan langsung dengan Tuhan. Ya, untuk itu saudara mari kita harus jadi garam dan terang dunia. Seperti Yesus katakan, kalau kita sudah menjadi garam, kita membuat kiri kanan sekeliling kita, keluarga kita nyaman, enak ya, otomatis berkat-berkat Tuhan tercurah. Tapi kalau selama hidup kita kerjaannya hanya mikir siapa lagi ya yang mau gue jahatin hari ini, mikir lagi besok bangun tidur gue mau ngomongin apa ya buat jatuhin orang ini, ya kasihan deh loh ya. Kalau orang dunia katakan ketinggalan, orang udah sampai ke astronot, saudara masih di bumi saja gitu ya. Ayo semangat. Yang nggak baik hatinya tegurlah untuk menjadi baik, diluruskan ya. Jangan menambah-nambahkan gosip, jangan menambah-nambahkan berita yang tidak baik ya. Jadilah garam dan terang dunia agar engkau dapat berguna bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.